Saya sangat terharu, tergerak melihat gambar-gambar yang saya temukan ini. Sungguh memberi inspirasi. Gereja tetap hidup bahkan ketika ada persoalan. Gereja tetap berziarah bahkan ketika ada kesulitan. Saya menemukan satu berita lengkap dengan fotonya, sudah terpampang di sini. Sebenarnya dengan gampang bisa kita mengerti bagaimana umat mulai mengundurkan dirinya dari perhimpunan, dari perkumpulan. Tidak lagi datang ke dalam gereja, bukan karena tidak mau, tetapi karena larangan pemerintah, karena kecemasan, karena kepanikan juga, karena was-was akan ada pengaruh dari coronavirus terhadap dirinya. Lalu ada sharing dari seorang pastor ini, Bapak Giuseppe Corbari, seorang kepala paroki di kota Robiano di Italia Utara. Dia melayani misa suci secara daring, sementara di bangku umat tidak ada orang, yang ada hanya foto, karena umat tidak datang ke gereja karena larangan dari pemerintah, karena ancaman dari bahaya coronavirus. Pater ini mulai sedih karena ternyata umat tidak lagi datang ke dalam gereja sementara dia masih tetap memimpin misa. Maka dia meminta kepada umatnya, kirimkanlah kalau kau mau, kirimkanlah foto-foto untuk saya lihat supaya aku mengingatmu dalam perayaan Ekaristi. Lalu ternyata umatnya tergerak juga untuk mengirimkan foto untuk melakukan satu spiritual communion, persatuan spiritual. Bukan lagi fisik tetapi secara rohani. Dan imam ini tetap melangsungkan sebagaimana saya sudah pernah katakan, perayaan Ekaristi bisa tetap dibuat dalam keadaan terpaksa sendiri oleh imam atau dengan beberapa umat jika memungkinkan. Oke, terlepas ada kritik, bagaimana, di mana imanmu? Well, tidak semua orang sekuat imanmu dan hidup harus terus berjalan. Dan secara liturgis, apakah ini bisa diterima? Tetapi kita sedang berbicara something beyond, sesuatu yang melampaui daya rasional kita, melampaui hukum-hukum kita. Ini mau menunjukkan bahwa gereja tetap hidup. Gereja tetap hidup di tengah umat dalam kesulitan apapun. Bahwa misa tetap berlangsung. Umat tetap ada dalam ingatan para imamnya. Komuni suci sejatinya ada dalam gereja itu sendiri, yang dipersatukan dalam kesatuan altar. Dalam altar kita mempersembahkan persembahan kita, dan Allah hadir dalam rupa roti dan anggur. Sayangnya umat tidak bisa berkumpul. Tetapi dalam situasi seperti ini, komunitas gereja tetap ada. Kita bisa baca dalam pesan di sini. Nah, pastor ini meminta, siapa tahu ada di antara kalian mau mengirim foto. Lalu apa kata pastor? Berdiri di depan altar dan melihat bangku yang benar-benar kosong, aku merasakan kesedihan yang bertentangan dengan sukacita liturgi yang kulayani. Perayaan Ekaristi adalah ucapan syukur, Eucharistin, rasa bersyukur. Tetapi rasa bersyukur ini menjadi kehilangan rasa yang sesungguhnya karena tidak ada umat yang hadir. Bukan karena keinginan umat, tetapi karena demikianlah waktu yang menantang ini harus dilalui, sehingga umat tidak datang. Saat ini saya ingin membuat tawaran, kirimi saya foto, baik pribadi maupun keluarga, foto wajah Anda. Saya perlu melihat Anda di depan saya ketika saya merayakan misa minggu depan. Imam hadir untuk umat, untuk gereja itu sendiri. Bukan untuk kepuasannya sendiri, tetapi untuk gereja yang berziarah ini. Untuk menyentuh hati umatnya. Dan ini yang dilakukan oleh Pater Giuseppe ini. Giuseppe Corbari. Hanya ada foto. Bukan hal yang gampang,
dan secara liturgis bisa dipersoalkan, secara eklesiologis bisa dipertanyakan, tetapi melampaui itu semua, kerinduan untuk tetap bersatu sebagai tubuh Kristus tetap ada. Ada sesuatu yang menginspirasi di sini. Dalam situasi semacam ini sangat penting untuk kita pikirkan bahwa kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan melulu coronavirus kita kaitkan dengan beban, penderitaan, kerugian, bencana. Something blessed, sesuatu yang penuh berkat ada di sini. Blessing in disguise, ada rahmat terselubung dalam situasi-situasi sulit semacam ini. Setiap peristiwa selalu ada dua mata pedangnya. Yang satu membawa kesulitan, yang satu membawa rahmat juga. Two-edged sword, pedang bermata dua. Maka dalam hal ini ada kesedihan dalam diri imam bahwa umat tidak hadir dalam perayaan Ekaristi yang dipimpinnya. Tetapi serentak juga ada gereja yang semakin kokoh dalam hati. Suatu waktu harapan kita ketika wabah ini berlalu, gereja semakin kokoh, umat semakin rindu dalam kesatuan dengan yang lain, semakin merindukan sesamanya, semakin merindukan komunitas, semakin ingin saling berjumpa satu dengan yang lain. Semoga saja harapan kita begitu, dan pace bene.